就恭候多时了。斩！ Yo, hello guys, kembali lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film. Ya udah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Seperti biasa, di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan ketika Zhou Tianleng memesan sebuah pil kelas 4 kepada si Lord Qin Chen. Lalu di sisi lain, Presiden Duan mendapat kabar dari pelayannya bahwasannya ada seorang anak muda yang membuat heboh di kota Wu ini. Lantas Presiden pun menduga kalau ia sedikit curiga terhadapnya, lalu meminta pelayannya untuk memanggilkan seseorang yang bernama Jaisu untuk pergi ke pedalaman Tianxing. Juga tak lupa ia meminta untuk membawakan salah satu pil dari Papillon dan itu. Singkat cerita, di malam Poek Mongkleng kita dialihkan kepada keluarga Zhu yang marah karena merasa keluarga mereka tidak dianggap oleh si Lord Qin Chen. Lalu ia meminta Patriark alias kakaknya sendiri untuk memberikan Qin Chen sedikit pelajaran, karena Qin Chen telah berani mengambil alih Papillon Liu secara terang-terangan. Kemudian Patriark yang tak diketahui namanya itu ia meminta untuk sabar terlebih dulu. Namun si tanpa nama tetap kekeh ingin kakaknya memberikan Qin Chen pelajaran. Lalu perdebatan pun terjadi. 我怀疑他背后定然还有一个更除了徐家和那小子外，动手的并无他人。 Setelah itu Patriark memutuskan untuk memanggilkan seorang pembunuh bayaran yang tentunya bukan orang biasa cuy. Yaps, benar sekali, ia bernama Wu Liangyu. Dan singkat cerita, manajer Zhu dan si pembunuh itu pun tiba. Widih, dari gelagatnya udah kayak orang serem gimana gitu lah. Lalu si tanpa nama meminta pembunuh Liang Yu untuk mencari informasi tentang bocah yang menurutnya sangatlah sombong itu. Tanpa banyak cerita lagi, tetua Liang Yu pun segera beber-bebetan ngebut pergi ke Papillon dan itu. Singkat cerita, mereka tiba di sana. Lalu ia meminta yang lainnya untuk menunggunya. Sedangkan ia pergi masuk ke dalam tanpa ada orang yang mengetahuinya. Ya, karena si doi ini mempunyai kecepatan yang luar biasa cuy. Bersamaan dengan mereka berdua yang melihat bayangan tetua Wu semakin seram, di sini dijelaskan juga bahwa si tetua Liang Yu atau si pembunuh itu mempunyai peringkat tingkat emas di menara pembunuh bayangan. Lalu mereka pun menunggu kabar baik dari si pembunuh itu. Di dalam saat Qin Chen sedang memurnikan pil, tetua Liang Yu pun terlihat sudah masuk ke dalam. Sambil menyaksikan Qin Chen yang sedang memurnikan pil, ia berniat akan membawa si Qin Chen dan membiarkan Patriark sendiri yang menyiksanya. Singkat cerita, si Qin Chen pun membuka matanya dan menyadari pintunya terbuka oleh angin. Ketika akan menutupnya, seketika serangan tentakel pun datang dari belakangnya. Dan untuknya, Qin Chen yang sakti mandrabuhunan itu, ia bisa menghindari serangan itu dengan santainya. Di sana pertarungan pun semakin sengit. Ketika Qin Chen berhasil mengempas tetua Liang Yu yang akan menyerangnya lagi. Saat suasana semakin ramai dan ketika detik-detik pertarungan lanjutan di ruang bawah dimulai, terlihat mereka berdua sangat optimis tetua Liang Yu sudah membunuh si Qin Chen. Tapi ya lihat aja nih kelanjutannya. Lanjut ke pertarungan mereka yang semakin sengit, tetua Liang Yu mengeluarkan ultinya. Melihat itu, si Qin Chen pun mengeluarkan formasinya. Namun saat itu juga tetua Liang Yu berhasil merangket si Qin Chen oleh ularnya. Tetapi ya gak semudah itu cuy. Qin Chen yang kuat itu berbalik menyerangnya ketika si tetua Liang Yu akan menyerangnya. Saat bertanya-tanya tentang kenapa formasinya masih berfungsi, di sana Qin Chen menjelaskan bahwa formasinya telah diubah olehnya. Lalu si Qin Chen pun mengatakan bahwa mana mungkin formasi dari keluarga Zhu bisa menahan formasinya itu. Setelah itu ia pun segera menebasnya dan berakhirlah hidupnya bersamaan dengan datangnya Patriark dan yang lainnya ke sana. Ketika orang yang dibunuh Qin Chen itu tetua Liang Yu, ia pun menjelaskan bahwa tingkatan orang ini berada di tingkatan mistik. Selain itu kekuatannya tidak di bawah Sui Yin Kuang. Qin Chen yang tidak peduli latar belakang orang ini, ia pun meminta jasadnya untuk dibawa keluar. Di sana mereka berdua sudah mengharapkan hasil baik dari kinerja tetua Liang Yu.
Namun saat ada orang yang keluar dari dalam, mereka pun segera mendekat dan betapa mereka kagetnya ketika melihat tetua Liang Yu sudah terbujur kaku. Esok harinya yang cerah ketika Papilion membuka pintu, sudah banyak orang yang berkerumun. Di sana Patriark dan Shinona yang mengetahui kalau sepertinya Papilion di Yidan sudah mulai terkenal. Patriark mengatakan bahkan lelang 3 tahunan yang diadakan oleh Kamar Dagang Tianxing pun tidak seramai ini. Tiba-tiba dari balik kerumunan datanglah Master Lord Qingchen yang menjadi pusat perhatian. Apalagi ketika Qingchen didatangi oleh Tianlong yang menagih pesanannya itu. Saat Qingchen memberikan pil pesanannya, juga bersamaan pil itu dibuka, membuat aromanya terpancar dan sembriwing kemana-mana. Sebelum pergi, Zhou Tianlong memberikan bahan kelas 4 kepada si Qingchen sebagai tanda terima kasihnya. Singkat cerita, setelah Tianlong pergi, Qingchen pun mengumumkan tentang pil yang akan dijual di Papilion di Yidan hari ini. Ia mengatakan semuanya ada 5 jenis, yaitu pil Qi sejati, pil penembus mistik, pil pemadatan hati, pil pengembang, dan pil kondensasi. Lalu Qingchen pun membuka Papilion dengan cara aturan lama, yaitu orang yang pertama datang maka akan dilayani. Jelas membuat semua orang berbondong-bondong mendekati Qingchen karena akan menukarkan bahan obat mereka untuk membeli pil. Karena situasi tidak kondusif, Shinona Su pun mempersilahkan para pembeli untuk mencatat terlebih dulu bahan obat mereka. Dan seketika mereka pun pergi ke si mbak-mbak admin yang ada di kasir itu. Singkat waktu saat para pembeli sudah terkendalikan, Qingchen pun menyeleksi semua bahan obatnya yang jauh lebih baik dari kemarin-kemarin. Di sana Qingchen pun memuji Kota Wu yang menyimpan banyak harta karun. Tak lama Qingchen pun meminta Patriark agar menukarkan salah satu formulir itu dengan rumput hati jiwa. Sementara ia akan meneruskan penyempurnaan pil sambil berkata dalam hati tentang rumput hati jiwa yang merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil jiwa surgawi kelas 4. Lalu tidak lama dari itu, Qingchen pun menyempurnakan pil dengan sangat cepatnya. Waktu pun berganti dari siang menuju senja. Anjay. Waktu dimana Papilion untuk menutup jam operasionalnya. Di sana Qingchen yang sudah terlihat leles lungse, ia diberikan minuman oleh Patriark. Sambil memberitahu Qingchen bahwa hari ini terjual total hampir 300 pil. Bahkan Patriark mengatakan tidak hanya bahan obat kelas atas yang didapat Papilion. Juga tidak lupa ia mengatakan Papilion mereka menghasilkan cuan 10 juta tael perak yang sebanding dengan pendapatan keluarga asuhnya selama beberapa tahun di Kota Wu. Mendengar itu, Qingchen pun sedikit mengabaikan tentang uangnya. Namun si Qingchen lebih mementingkan bahan obat yang diperoleh Papilion. Lalu di sana Qingchen yang ingin memeriksa bahan-bahan obat itu, ia meminta Patriark untuk keluar terlebih dulu. Di lain tempat, terlihat mereka sedang membicarakan peningkatan penjualan Papilion di Yidan yang berhasil menjual banyak pil kelas 3. Selain itu, Qingchen mendapat hampir semua bahan obat terbaik di Kota Wu. Mereka juga membicarakan tentang Qingchen yang berhasil menyempurnakan pil hati murni kelas 4 yang diminta oleh Zhou Tianlong atau si pisau gila bayangan darah. Singkat cerita, saat si adeknya ini mengusulkan untuk memberi Qingchen pelajaran, si akaknya ini menyuruhnya untuk santuy dan jangan khawatir. Si akaknya ini menjelaskan bahwa hampir semua bahan kelas atas dimonopoli oleh Kamar Dagang Tianxing dan sekarang si Qingchen berhasil mengambil sebagian besar bisnis Kamar Dagang Tianxing. Jelas mereka pun mengira Kamar Dagang Tianxing tidak akan tinggal diam melihat ini. Scene beralih pada personel-personel Kamar Dagang Tianxing yang mengeluh kepada presiden tentang Papilion di Yidan yang mengambil semua bahan tingkat tinggi di Kota Wu. Dan jika didiamkan maka akan menghancurkan mereka. Mendengar keluhan mereka, presiden pun mengambil langkah setelah presiden mendapat kabar bahwa waktu pemurnian di Papilion di Yidan tidak melebihi 1 hari. Dengan kata lain semuanya baru dan dadakan tentunya. Presiden yang tertarik kepada si Qingchen, ia pun berniat akan menemui si Qingchen. Lalu scene beralih kepada si Qingchen yang sedang memurnikan pil jiwa surgawi tingkat 4-nya. Lalu ia pun memakannya dan segera berkultivasi. Lalu tahu gak nih kelanjutannya? Ya kalau gak bersambung apalagi. Oke Squad Capruk, mungkin part ini segini dulu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Capruk undur diri, see you next video. Wassalam dan goodbye.